Ini ada satu program yang luar biasa pemirsa, di mana ini ada umroh perdana satu pesawat PT Cahaya Raudhah dari Bandara Kertajati. Seperti yang kita tahu bahwa Bandara Kertajati sekarang mulai diaktifkan kembali untuk berbagai macam tujuan ya dari kawasan Jawa Barat tentunya, yang mana jangkauannya sekarang sudah lebih dipermudah dengan hadirnya tol yang akan mempercepat akses menuju Bandara Kertajati. Nah, di sini kita sudah kehadiran narasumber. Yang pertama ada Bapak Haji Wawan Hermawan selaku Direktur PT Cahaya Raudhah Haji Umroh Tours and Travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Bapak ini kayaknya PP setiap tahun tuh berapa kali ke Tanah Suci ya, Pak ya? Alhamdulillah. Dan di samping saya yang paling cantik di sini ada Ibu Emilia selaku General Manager Garuda Bandung. Apa kabar, Bu? Sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Di sini dua narasumber kita akan berbagi informasi terkait dengan program umroh perdana satu pesawat PT Cahaya Raudhah dari Bandara Kertajati. Nah, sebelum kita berbicara mengenai bagaimana syarat ketentuan dan juga kapan mulai daftarnya, kita akan berbincang terlebih dahulu dengan Pak Haji Wawan terkait dengan sejak kapan ini travel Cahaya Raudhah ini berdiri, Pak? Kalau boleh tahu, mungkin ada pemirsa Bandung TV yang sudah tahu, bahkan keluarganya satu keluarga sudah sering menggunakan jasa travel Bapak, atau mungkin ada yang baru menyaksikan dan pengen umroh, bingung nih pakai travel mana gitu, Pak. Ya. Silakan. Alhamdulillah, sebetulnya sejak tahun 1990 orang tua saya mendirikan KBIH, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji. Nah, setahun 2009 saya meninggal dunia, lalu saya melanjutkan kegiatan beliau dan meluaskan dalam bentuk tambahan ada travel haji dan umroh. Nah, mulai 2009 itu kita mulai, 2010 KBIH-nya kita tidak lanjut, kita fokus ke travelnya. Jadi secara resmi kita mulai sebetulnya 2009 dan secara fokus mengerjakan travel 2010. 2010, jadi sudah sangat berpengalaman ya untuk menghandle ibadah haji dan umroh. Tapi kalau berbicara mengenai ibadah haji, kan memang harus ada harus menunggu cukup lama ya, Pak? Ya, kalau tidak salah 11 sampai 47 tahun, betul nggak sih, Pak? Iya, di atas 20 tahun rata-rata. Di atas 20 tahun ya. Tapi kalau ibadah umroh kan bisa kapan saja mungkin. Iya, betul. Nah, bisa kapan saja. Itu dia. Mungkin banyak sekali jamaah di luar sana yang sudah menggunakan jasa dari travelnya Bapak ya, bahwa mungkin fasilitas kemudian juga treatment yang didapatkan bukan lagi sesuatu yang diragukan, karena sudah mungkin kurang lebih jatuhnya sekitar ada 13 lebih dari 14 tahun ya. 14 tahun ya, 14 tahun. Beberapa jamaah yang dibantu untuk beribadah umroh. Nah, ini untuk Anda pemirsa yang mungkin baru ada niatan untuk beribadah umroh. Kalau haji kan tadi dibilang di atas 20 tahun nunggunya, Pak ya. Ini regulasinya untuk mereka yang ingin melakukan ibadah umroh, apa yang harus mereka lakukan pertama kali, Pak? Yang pertama pasti ya persiapan mental ya, karena kan umroh bukan hanya sekedar jalan-jalan, ada konotasi jalan-jalan. Betul. Umroh itu tetap peribadahan, ya, peribadahan. Jadi menyiapkan hati agar kegiatan peribadahannya optimal. Yang kedua, sama seperti haji, kegiatan umroh juga lebih kepada persiapan fisik. Fisiknya harus bagus, dan yang terakhir ya tentu persiapan keuangan. Finansial ya. Dan secara kesehatan juga memang harus syarat. Istitoahnya ada lahir dan batin lah ya. Lahir batin ya. Karena memang di sana juga seperti yang tadi Bapak bilang, bukan jalan-jalan, walaupun ada istilah gini, Pak, nanti itu sudah umroh tuh akan ada kunjungan ke sini gitu, Pak. Itu ada juga di... Ada ziarah lah ya, ziarah di Madinah, ziarah di Mekah, dan ziarah di Jeddah, itu standar lah. Tapi ziarah juga yang berkaitan dengan penanggalan zaman Rasulullah ya. Jadi titik poinnya jangan berpikir bahwa umroh itu jalan-jalan, bukan. Ibadah itu umroh itu ibadah. Umroh itu ibadah.
yang lainnya tuh bonusnya adalah berziarah. Napak tilas kalau orang kita Ya, bilang, napak tilas, betul, napak Itu tilas. biasanya kemana saja Pak selain dari Standar lah tempat-tempat ziarah, kayak kita ke tempat-tempat haji ya, kayak di Arafah, di Mina, Muzdalifah ya, Jabal Rahmah, terus juga ada apa, Gua Hiro dan lain-lain ya. Jabal Uhud di Madinah gitu ya, ada perkebunan kurma, banyak lah, banyak tempat yang itu standar lah. Di Jeddah juga ada kuburan, Siti Hawa dan lain sebagainya. Berarti total berapa hari Pak dari mulai umroh sampai dengan ziarah tersebut? Kalau standar itu dengan perjalanan 9 hari, tetapi paketnya juga ada yang 12 hari, ada yang 13 hari. Ada juga yang paket untuk plusnya kayak ke Turki ya. Selain ke Turki ada ke Mesir dan lain sebagainya, tergantung paketnya. Kalau ke Turki rata-rata di Turkinya 4-5 hari. Jadi sekitar 13 harian lah ya. 2 mingguan. Ya 2 minggu sampai 14 hari kalau ke Turki. Baik, di PT Cahaya Raudhah sendiri ini kalau diakumulasi 1 tahun berapa keberangkatan Pak? Rata-rata sebulan itu ada 8 sampai 10 keberangkatan. Sebulan? Nah, sebulan ya. Kayak September bulan depan itu ada 10 keberangkatan. Peak seasonnya di bulan apa Pak? Peak seasonnya standar lah, biasanya di Desember akhir gitu ya, lebih banyak ya. Karena kan liburan ya, liburan anak-anak. Jadi kadang-kadang family itu yang berangkatnya itu, bapak, ibu, anak-anaknya berangkat. Terus juga ada kalau yang teman-teman yang milenial gitu ya, SMA gitu, ada juga yang mandiri berangkat bersama kita, artinya tidak dengan orang tuanya. Daripada berangkat kemana, liburan wisata gitu, tapi ini ibadah ya Pak? Ya, dan yang kedua biasanya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga tinggi ya? Ya, karena mungkin mereka paham umroh di Ramadan itu tadilul hajj. Umroh di bulan Ramadan sama dengan haji dari sisi padilah pahala ya. Masya Allah. Jadi umroh di bulan Ramadan sama dengan haji ya. Makanya Ramadan banyak sekali mungkin jemaah yang ingin merasakan berpuasa di sana ya Pak ya? Karena suasananya pasti berbeda. Kita tidak akan menemukan suasana Ramadan itu di negara-negara belahan manapun. Ada keunikan. Termasuk pada saat Hari Raya Idul Fitrinya Pak? Ya, pada saat Hari Raya. Dan sekarang itu bergeser, Syawal itu sudah mulai jadi favorit. Favorit Syawal ya, setelah Ramadan, jadi mereka berangkat Syawal. Setelah Idul Fitri di sini, berangkat itu mulai. Apa tuh Pak? Pertama, mungkin kan di sana relatif masih kosong. Udah, maksudnya puncak kegiatan umroh itu sudah berlalu. Jamaah umroh dari negara lain sudah pulang ke negaranya masing-masing, relatif nyaman kalau tawafnya itu, ibadahnya itu. Nah, kita datang, biasanya negara lain itu pada pulang kan, pada selesai. Jadi tidak berdesakan. Tidak terlalu berdesakan. Di sana ya. Itu dia. Nah, sekarang ada program ya dari PT Cahaya Raudhah ini bahwa akan ada umroh perdana ya dari Bandara Kertajati. Gimana nih Pak? Emang beneran perdana dari Kertajati untuk umroh ini dari PT Cahaya Raudhah Pak? Secara reguler BIJB yang perdana itu memberangkatkan umroh reguler ya. Reguler. Kalau hajian kan kemarin sudah juga. Reguler itu BIJB memberangkatkan jamaah umroh, dan Garuda maskapai pertama yang memberangkatkan umroh itu. Dan Cahaya Raudhah travel pertama yang memberangkatkan jamaahnya di Kertajati, satu pesawat ya, full ya. Satu pesawat. Jadi Kertajati, Garuda dan Cahaya Raudhah itu bersinergi ya. Itu yang kita lakukan, dan saya berterima kasih ke Garuda itu karena Garuda memberikan kepercayaan ke kita untuk ngisi slot pemberangkatan pertama. Nah, kita tanya sama pihak Garuda. Di sini ada Ibu Emilia. Kenapa mau bekerja sama dengan PT Cahaya Raudhah? Sementara kan travel banyak nih Bu ya. Apa alasannya berkenan untuk kerja sama dengan PT Cahaya Raudhah?
Kalau kerjasama, kita tidak menutup kemungkinan semua agent untuk bekerja sama gitu. Tapi pada saat Cahaya Raudo ini sebenarnya sudah mau bekerja sama dengan kita tuh di awal tahun yang lalu dan juga satu pesawat sebenarnya Mas gitu. Tapi karena flight kita belum memungkinkan pada saat itu di Kertajati sehingga harus dipecah ya Pak ya. Nah kemudian kita coba lagi untuk perdana terbang ini, sempat saya kabarin ke Pak Wawan bahwa kita akan perdana terbang, langsung antusiasnya tinggi sekali gitu Mas. Akhirnya itu gimana Pak kalau kita satu pesawat, ayo kalau kayak gitu kata gitu. Jadi tertantang gitu ya. Akhirnya setelah kita lama gitu kan lihat ini gimana Pak, udah penuh kok, udah katanya gitu seperti itu. Jadi alhamdulillah Cahaya Raudo yang akan perdana terbang melalui flight reguler kita di Kertajati gitu.